Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, sahabat GPB dimanapun berada. Salam jumpa melalui kegiatan Morning Call GPB bersama saya, Pendeta Nyonya M. Nanlohi, Pendeta GPB Bethel Bandung. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari sediakan waktu bersama Tuhan. Jangan lewatkan hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang malam ketika kami beristirahat. Di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami dibimbing, dituntun oleh Tuhan, berada di hari baru, hari kasih karunia Tuhan. Kami akan mendengarkan firman yang menjadi landasan bagi kami untuk setiap kehidupan dan aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Roh Kudus menolong kami supaya ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kami, dalam kekuatan-Mu kami dapat melakukannya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, bacaan saat ini sesuai sabda bina umat, renungan pagi, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 31 dan 32. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, jika kita melihat seseorang yang memberikan nasihat sambil mencucurkan air mata, dapat dipastikan yang bersangkutan punya kedekatan yang sangat dalam. Selain karena hubungan keluarga, mungkin juga pengalaman perjumpaan karena suatu tugas atau kegiatan-kegiatan non-formal lainnya. Dalam perjumpaan seperti ini, ada banyak hal yang telah ditorehkan dan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Hal yang sama adalah pengalaman Paulus dalam tugas pemberitaan Injil. Ia punya relasi yang sangat intim dengan jemaat dan dengan sesama rekan pelayan. Tentu banyak kesan dan pesan yang menjadi kenangan indah. Sahabat GPB, salah satu ciri khas Paulus terhadap jemaat adalah suka berdoa dan selalu memberi nasihat, baik bersama-sama ataupun juga pada saat dia tidak bersama-sama, diminta atau tidak diminta. Ia selalu mengingat mereka dalam menghadapi pergumulan dan tantangan, termasuk pergumulan karena pengaruh ajaran sesat yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, bacaan kita pada pagi ini adalah bagian dari nasihat perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Paulus mengingatkan bahwa 3 tahun lamanya ia bekerja keras dan menasihati mereka supaya mereka konsisten dalam melakukan tugas pemberitaan Injil. Sedangkan tentang dirinya sendiri, Paulus menjelaskan bahwa dalam pelayanannya ia banyak sekali mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan
dari pihak orang Yahudi yang mau membunuhnya. Tapi ia tidak menyerah, tidak putus asa dalam melayani Tuhan. Bagi Paulus, pekabaran Injil tidak akan berhenti, sekalipun banyak tantangan dan hambatan. Bahkan sampai usia lanjut pun, ia tetap berkarya sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah berkenan menjadikannya sebagai alat kesaksian bagi pemberitaan Injil. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Dalam nasihat perpisahannya, Paulus memperingatkan bahaya yang mengancam karena itu dapat melumpuhkan iman jemaat sambil meneteskan air mata. Ternyata tetesan air mata Paulus menunjukkan betapa dalamnya cinta kasihnya dan ketulusan hati seorang Paulus kepada jemaat Tuhan. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Seperti kepada jemaat Tuhan di Korintus, ia katakan, "Aku menulis kepada kamu dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu." 2 Korintus pasal 2 ayat 4. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus adalah pribadi pelayan yang sangat mengasihi dan mencintai jemaat yang dilayaninya. Dalam kasihnya kepada jemaat, ia meyakini bahwa Tuhan sang pemilik pelayanan, ia sendiri yang akan menjadikan jemaat itu kuat dan kokoh. Sekalipun di tengah berbagai macam gumulan dan tantangan. Ayat 32, "Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Artinya, kuasa pelayanan itu berasal dari Tuhan. Tuhan punya otoritas mutlak terhadap umat yang sudah Tuhan pilih dan kuduskan. Tidak ada suatu kuasa apapun dapat mengambil umat kepunyaannya. Dan firman-Nya punya kuasa untuk membangun, mengubah, dan menentukan hidup manusia. Sahabat GPB, melalui pelayanan dan pengalaman Rasul Paulus dalam bacaan ini, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, bangunlah hubungan baik sebagai sesama pelayan maupun dengan sesama warga jemaat dengan kasih yang tulus. Hiduplah saling membangun dan saling menasihati dalam cinta kasih. Jangan saling menjatuhkan dan saling membenci. Karena kita semua adalah persekutuan tubuh Kristus. Memang kita berbeda dalam banyak hal. Tapi bukankah kita semua adalah milik Tuhan? Sebagai milik Tuhan, kita harus saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Ada lagu yang tidak asing lagi bagi kita. Mengasihi, melayani, mengampuni. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Lagu ini sangat disukai untuk dinyanyikan. Tapi sayang, terkadang kita tidak bisa melakukannya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk benar-benar harus mau mengasihi, melayani, dan mengampuni dengan setulus hati sebagaimana Tuhan sudah melakukannya kepada kita. Yang kedua, seorang pelayan harus punya kesadaran penuh dan bertanggung jawab atas jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya dan berusaha memberikan yang terbaik. Seorang pelayan tidak boleh melayani karena kesempatan aja mumpung atau asal melayani.
Kalau telah memberikan diri untuk melayani, dia harus siap bekerja keras, mau berkorban, jadi contoh yang baik, menjadi tempat bertanya bagi jemaat, dan siap sedia memberi nasihat dengan penuh kasih dan selalu berserah total kepada Tuhan. Rasul Paulus mencucurkan air mata sambil memberi nasihat. Saudaraku, sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Cucuran air mata seorang Rasul Paulus adalah tanda simpati dan kasih yang mendalam terhadap jemaat yang ia layani. Itu berarti seorang pelayan harus melayani dengan hati. Ikut merasakan pergumulan jemaat sebagai bagian dari hidupnya untuk terus digumuli sama seperti Rasul Paulus yang sangat mencintai jemaat. Karena dia tahu, dia sadar bahwa sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat, demikianlah kita harus mengasihi jemaat yang kita layani. 3, tidak kalah penting, pelayan itu harus setia, rendah hati, tulus, dan punya komitmen. Komitmen yang konsisten. Tanpa kesadaran ini, karya layannya tidak memberikan makna dan tidak memberi dampak. Banyak orang kelihatan melayani, tapi tidak tulus. Fauzan Nugroho dalam salah satu kata bijak, dia mengatakan, ketika ketulusan dipertanyakan, di saat itulah kesungguhan harus dibuktikan, bukan dengan ucapan, melainkan oleh tindakan. Ketulusan itu bukan sebuah ucapan, tapi tindakan. Ini penting. Banyak orang tahu, tapi mereka tidak melakukan. Banyak orang bisa bicara, tapi mereka tidak bisa membuktikan itu. Atau karena sudah terlalu tahu dan tidak perlu dilakukan. Selanjutnya dikatakan, menjadi yang terbaik itu harus, tetapi tidak dengan memaksakan. Lakukan apapun dengan ketulusan untuk mendapatkan yang terbaik. Menarik kata-kata bijak ini. Mengingatkan kita, banyak orang ingin menjadi yang terbaik, tapi ternyata mereka tidak tulus. Ketulusan menjadi barang langka. Jangankan di luar sana, dalam kehidupan pelayanan sering kita temukan hal serupa. Di depan seolah-olah berbuat baik, tapi sebenarnya hatinya tidak tulus. Lawan dari tulus, bulus. Pelayanan untuk mencari pujian. Pelayanan dengan motivasi yang salah. Pelayanan seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, melayani bukan milik orang-orang yang ditugaskan dengan jabatan khusus di gereja saja. Tetapi kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk melayani di ruang-ruang kehidupan sesuai dengan passion masing-masing. Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dari Rasul Paulus, kita belajar banyak hal. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan baik dan benar. Kerjakanlah dengan jujur dan tulus. Apapun pengalaman yang dijumpai, jangan pernah berhenti. Jangan bersungut, jangan juga berkeluh kesah. Karena semua yang kita lakukan itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan kita bertindak dengan selera dan keinginan kita. Berikanlah diri untuk diatur oleh Tuhan. Dan jika ada kesulitan dan tantangan, itu bagian dari sebuah perjalanan kehidupan. Orang percaya harus yakin
bahwa kehidupannya ditentukan oleh firman yang punya kuasa. Sahabat GPIB, mari bersama kita berefleksi. Kira-kira pelayanan seperti apa yang telah kita lakukan selama ini? Pernahkah kita selalu bertanya pada Tuhan, Sang Pemilik pelayanan, terhadap apa yang kita terima darinya untuk kita kerjakan? Siapakah yang menjadi tempat bagi kita ketika kita menjumpai berbagai persoalan dan tantangan? Apakah kita menyerahkan persoalan yang kita alami itu kepada Tuhan, ataukah kita berusaha untuk menyelesaikannya karena kita berpikir, saya bisa, saya kuat, saya hebat. Nanti ketika sudah menemukan jalan buntu, barulah kita merasa Tuhan itu diperlukan. Sahabat GPIB, kita harus sangat bersyukur sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini untuk kita terus berkarya. Jika ada tantangan, hadapilah dengan senyum. Sebab di balik setiap tantangan dan kesulitan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, asalkan kita tetap mengasihinya. Jadi, jangan berhenti berkarya, walaupun usia semakin bertambah. Jangan berhenti berjuang saat hidup terasa berat. Jangan pesimis di saat harapan berbeda dengan kenyataan. Teruslah berbuah, betapapun hidup penuh derita dan air mata. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam setiap karya layan kita. Mari jalani hari ini dengan karya-karya yang bermakna bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami dengan firman yang telah menyapa. Berikan kami kemampuan untuk melakukannya, baik dalam tanggung jawab kami sebagai pelayan maupun umat. Terima kasih Tuhan, kami sangat sadar seluruh kehidupan kami ini berlangsung bukan dalam kendali kami. Sebab itu berikanlah kehidupan kami untuk mau berjalan dalam pengendalian Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah dengan apa yang kami inginkan. Tetapi Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti bahwa kehidupan ini tanpa Tuhan adalah sebuah kehidupan yang hampa dan sia-sia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kesempatan kami hidup, kesempatan untuk melakukan banyak hal. Baik itu dalam kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bergereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih banyak Bapa, karena kami diarahkan oleh Tuhan dalam banyak hal, dengan firman yang memberikan kepastian. Mampukan kami Tuhan, supaya kami selalu menjalaninya dengan tidak akan pernah melupakan. Ada hal yang sudah Tuhan ingatkan, sehingga seluruh kehidupan kami akan terus ada dalam berkat Tuhan. Pada saat ini, kami mau berdoa untuk GPIB, Majelis Sinode, jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi, 25 musyawarah pelayanan. Terima kasih untuk program yang digagas oleh Departemen Pelkes GPIB, yang di dalamnya semua kami melihat cara Tuhan menolong kami untuk belajar menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, yang di dalam Tuhan itulah kami tetap mendapatkan banyak hal yang baik. Terima kasih banyak Bapak di surga. Hari ini dengan semua aktivitas kami, apapun pengalaman yang nanti kami jumpai, Tuhan, kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menatang kami. Rangkulan-Mu dalam kerapuhan kehidupan memberikan kepastian kami tidak perlu takut. Terima kasih banyak Bapa. Dalam kelemahan kami kuat.
Dalam kesedihan kami dihibur. Dalam kelelahan kami tetap ditopang. Dalam gumulan kehidupan kami ada dalam pendampingan dan penguatan-Mu, Bapa. Terima kasih banyak, Bapa. Inilah syukur hati kami kepada Tuhan Sang Kuasa, pemilik kehidupan, Tuhan Kepala Gereja, memberkati semua kami dalam kehidupan dan karya layan, dalam keluar dan masuk kami, mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB, selamat memaknai hari ini dengan karya-karya yang bermakna. Tetap semangat. Tuhan Yesus sumber berkat, terus mengawal setiap langkah dalam gumul juang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube GPB Indonesia. Share acara ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang merasa terberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.